Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw dlama wa jahala yujala aliyya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizahumullah, saudaraku mitra muslim hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan kepada Allah dengan selalu lisan ini berucap minimalis sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya adalah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ucapan hamdalah ini yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, bisa menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan itu setara dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hamdalah, hanya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita terkait dengan bagaimana membangun keluarga yang islami ini. Ini saudaraku ikhwatadina hafizakumullah, pada bagian yang kedua sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa istilah tadi Mas Dani bilang bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Maka bangsa yang baik adalah bangsa yang lahir dari keluarga yang baik. Itu analisa saja. Tetapi memang betul, karena begitu pentingnya keluarga itu mitra muslim, sampai Allah ngingetin hati-hati kalian punya keluarga. Harus dijaga kalian punya keluarga. Jangan sampai keluarga ini tergelincir ke sesuatu yang membuat Allah tidak ridha. Hati-hati itu. Itulah inspirasi dan motivasi di surat At-Tahrim, yaitu surat ke-66 ayat yang ke-6. Bisa dilihat nanti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini Masya Allah memberikan inspirasi motivasi kepada kita supaya kita harus benar-benar berhati-hati dengan keluarga kita. Sampai Allah berkata, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai keluarga kita ini jatuh ke lembah neraka. Jangan sampai keluarga kita ini membuat jalan-jalan yang menuju ke neraka. Jangan sampai keluarga kita ini keluarga yang tidak diridai oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai, harus dijaga itu. Dan begitu pentingnya keluarga itu kan, sampai-sampai saudaraku ikhwatatina fillah yang kemarin kita sempat bahas ya, begitu pentingnya. Iblis itu memiliki kriteria prestasi terbaik dari bala tentaranya, prestasi terbaik dari anak buahnya dalam menggoda manusia. Itu tingkat tertinggi adalah bagaimana kemampuan junudul iblis, bala tentara iblis ini adalah menghancurkan sebuah keluarga. Jadi kalau ada setan yang merupakan tentara iblis, yaitu anak buahnya iblis, mampu bisa kemudian menghancurkan sebuah keluarga, membuat keluarga itu broken home, yang namanya setan yang akan mendapatkan pujian luar biasa dari seluruh koleganya dan mendapatkan pujian dari mbahnya sendiri, yaitu iblis laknatullah alaih. Jadi saudaraku ikhwata tidak fillah, penting ini keluarga ini.
Nah, bagaimana sekarang pada sesi yang kedua ini kita ingin mencoba membahas bagaimana supaya kita membuat kecewa itu iblis itu. Harus kita buat kecewa itu iblis. Karena iblis itu akan kecewa dengan keluarga-keluarga yang islami, yang akan kecewa dengan keluarga-keluarga yang sakinah, istilahnya kan samara ya majani. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mereka kecewa tuh. Oh, samawa ya, samawa. Mereka kecewa tuh. Mereka kecewa banget kalau ada keluarga-keluarga yang tidak sakinah, tidak ada ketenangan, tidak ada rahmah di keluarga itu, tengkar saja keluarga itu. Wah, di antara tidak rahmatnya sebuah keluarga, pertengkaran terus-menerus. Di antara tidak ada ketenangan sebuah keluarga, pertengkaran terus-menerus. Dan itu dibuat oleh setan. Mari kita buat kecewa mereka tuh. Dengan cara apa? Buatlah tenang. Oh, tidak mungkin lah tidak ada pertengkaran dalam keluarga. Oh, pasti ada pertengkaran dalam keluarga. Seperti piring kalau disusun rapi, sepelan apapun Mas Dani, mitra muslim, menaruh piring itu, menyusun kembali pelan banget, pasti berbunyi. Ya, sama dengan keluarga. Sehebat apapun ya tokoh kepala keluarga itu, ustadz kah, kiai kah, ya pastilah ada persoalan gitu kan. Tetapi kalau kita mampu bisa kemudian meminimalisir, atau kalau tak ada persoalan kemudian kita kembalikan kepada Allah yang nanti akan kita bahas, maka saudaraku ikhwatadina fillah, setan akan kecewa banget. Jadi tema utama pada sesi kedua ini adalah buat setan kecewa dengan keluarga kita, dengan membuat keluarga kita bercahaya dengan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka setan akan benar-benar kecewa. Iblis akan meradang tuh melihat keluarga begitu banyak yang luar biasa didasari oleh nilai-nilai Allah dan Rasul Muhammad SAW. Gimana caranya? Di sini saya sempat ada 5, saudara. Bisa Anda tambah lagi, nggak ada masalah nanti. Ya, ada 5. Yang pertama nih, buat iblis kecewa dengan kita membangun keluarga menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, keluarga Islam yang benar-benar berlandaskan kepada nilai-nilai yang membuat Allah senang kepada keluarga itu. Yang pertama apa? Ayo kuatin saudaraku ikhwatadina fillah pada keluarga kita nih, pada istri kita, pada anak-anak kita. Ini tujuannya kan suami ya. Dikuatin, apanya dikuatin? Fondasi ketauhidan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau fondasi tauhid ini mah udah kuat ya. Kalau fondasi tauhid ini udah kuat, apapun problem itu bisa teratasi. Kan tidak mungkin tidak teratasin kalau seseorang atau keluarga itu selalu bersama Allah Rabbul Alamin. Kuatin tauhid itu maksudnya dalam semua persoalan hidup di keluarga itu selalu membersamai Allah, selalu merasa bahwa Allah selalu bersamanya. Dan ini adalah kekuatan tauhid. Begitu pentingnya tauhid dalam sebuah keluarga, sampai semua nabi itu berwasiat kepada keluarganya supaya benar-benar nguatin tauhidnya. Jangan sampai keluarga itu lepas dari cahaya Islam, lepas dari cahaya tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau sebuah keluarga itu sudah lepas dari cahaya tauhid, habislah keluarga itu, saudaraku. Misalnya ada dalam surat Al-Baqarah 132 itu Allah berfirman, "Wa wasya biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ya bani ya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub alaihissalam. Itu juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddina. Hai anak-anakku, bersungguh-sungguhlah kalian, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian itu agama yang benar. Agama Islam ini maksudnya. Maka janganlah kalian sekali-kali fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan raga kalian kecuali dalam kondisi masih berselimut iman dan Islam, saudara. Ini penting nih, saudara. Karena kalau yang namanya tauhid dalam sebuah keluarga itu kuat, seheboh apapun saudaraku mitra muslim, persoalan yang mendera keluarga itu, menimpa keluarga itu akan bisa kuat tuh karena kekuatan tauhid. Nggak ada rezeki, tidak kuat lah kekuatan tauhid, ya nggak ya.
nggak datang ke dukun, nggak punya duit, ya nggak datang ke dukun, malah habis mah duitnya, kan begitu kan. Mudah sebenarnya kalau kita lagi masalah ini di saat pandemi COVID-19 kayak begini, semua pada menurun semua, ya kan. Income sudah pada menurun semua misalnya begitu. Nah ini kita datanglah kepada Allah Rabbul Alamin, saudaraku. Insya Allah Allahur Razzaq. Jadi kalau kita paham Allah punya sifat yaitu Ar-Razzaq, kita yakin dengan bahwa Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi, maka saudaraku teratasi masalah. Ada satu hal yang menarik ya terjadi di daerah Sumatera gitu ya, nggak usah saya sebut detail. Ada seorang qari'ah ya kan, yang ikut musabaqah tilawah tingkat provinsi, pakai cadar gitu kan ya. Kan begitu ya Mas Dani, pakai cadar, ini kan sudah viral ya, pakai cadar kemudian disuruh buka cadarnya. Wah gimana ini disuruh buka? Ini nanti akan saya bahas di channel saya tentang masalah cadar itu. Jadi logikanya itu gimana sih? Orang kalau sudah meyakinin wajah itu aurat kemudian ditutup disuruh buka, itu kan seperti orang yang sudah meyakini rambut ini aurat disuruh buka di depan umum, di situ banyak pria gitu kan ya. Nah, ini kan is problem itu kan. Tetapi yang ingin saya pahamin, ketika tauhid seorang ananda ini, seorang qari'ah ini, seorang anak yang mungkin dia hafizah ya kan, yang begitu cinta kepada Al-Quran, ketika kuat nih tauhidnya saudara, dia lebih baik meninggalkan urusan dunia, musabaqah itu ketimbang harus membuka cadar. Nah ini ya kekuatan tauhid ya. Jangan sampai nih orang kalau lemah tauhidnya Mas Mitra Muslim hafizahumullah, dia untuk dunia meninggalkan Allah, dia demi kerja ninggalin Allah, dia demi kerja ninggalin sholat, dia demi kerjain ninggalin menutup aurat. Itu orang yang nggak punya tauhid ya enggak. Tapi kalau orang punya tauhid, demi Allah dia harus tinggalkan kerjaan itu. Kalau memang harus bisa meninggalkan harus ada pertentangan kan. Demi Allah dia bisa meninggalkan apapun yang mungkin bisa mengangkat derajat dia di dunia ya, daripada harus melepas hijab misalnya. Itu tauhid saudara, dan itu harus dikuatin di keluarga kita. Apalagi situasi sekarang banyak ide-ide isme-isme yang merongrong akidah kita, baik isme-isme aliran sesat, isme-isme ideologi itu kan ya, kapitalisme ya kan, sosialisme dengan marxisnya, mengarah kepada komunis misalnya. Jangan sampai nih anak kita terperdaya masuk ke situ tuh. Kuatin tauhid. Ini yang pertama saudaraku ikhwatadina fillah. Yang kedua, masih lanjut Mas Dani? Masih lanjut? Oh, jeda dulu. Nanti akan kita coba bahas saudaraku ikhwatadina fillah yang kedua, 3, 4, 5 setelah pariwara berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, kita lanjutin. Poin yang kedua adalah apa? Supaya keluarga itu bisa terbangun menjadi keluarga yang dicintai Allah, keluarga yang islami begitu ya. Yaitu apa? Kuatin cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan menghidup-hidupkan sunnahnya. Ada satu ayat ya, mitra muslim hafizahumullah, yang perlu kita renungin itu kan ya. Yaitu di surat Al-Anfal ayat 33. Allah berkata begini, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang kurang lebih terjemahannya, Allah nggak akan mengazab mereka wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga nggak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Azab Allah tidak akan pernah turun, saudara, selama ada Nabi Muhammad dan ada istighfar. Nah, ada ulama yang kemudian membreakdown, itu kan di zaman Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad, sehingga nggak ada azab gitu kan. Bagaimana kalau sudah di luar masa Rasulullah Muhammad SAW, seperti masa sekarang, masa milenial? Ya hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Gimana cara menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Yaitu dua. Membangun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidup-hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan banyak berselawat kepada beliau. Itu sama saja telah menghadirkan Nabi dalam keluarga kita, saudara. Logikanya, Mas Dani, mitra muslim, hafizahumullah, kalau satu kaum tidak diadab oleh Allah gara-gara di situ ada Nabi Muhammad SAW, bayangkan kalau cuma satu keluarga saja itu. Ada Nabi Muhammad itu kan, Masya Allah saudara.
Jadi kalau kita breakdown lagi di era sekarang modern ini, ada keluarga kemudian bisa menghidup-hidupkan sunnah Nabi, itu seolah ada Nabi di situ. Bersolawat kepada Nabi, itu ada Nabi di situ. Minimalis sajalah, mulai dari yang minimal saja. Minum pakai tangan kanan gitu kan. Minum basmalah, makan basmalah gitu kan. Itu sunnah-sunnah Nabi yang sederhana dalam keluarga kita. Ada anak kita minum sambil berdiri, duduk sayang, duduk. Sunnah Nabi, sambil ngomong sunnah Nabi, duduk itu kan. Tiba-tiba tangan kiri anak kita mau ngambil makanan terus mau memasukkan ke mulut. Sayang, jangan tangan kiri. Sunnah Rasulullah, tangan kanan begitu. Itu sederhana kayak begitu. Dan sampai sunnah-sunnah yang maksimalis, yang misalnya sampai sholat malamnya itu kan yang butuh kekuatan juga untuk bisa sholat malam. Tapi kalau dalam keluarga itu hidup semua sunnah-sunnah Nabi, masya Allah, saudara. Ini keluarga yang diridhoi oleh Allah. Inilah keluarga Islami, keluarga yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Ini ikhwatadina fidzakumullah. Yang kedua, bagaimana supaya kita, keluarga kita membuat kecewa para setan dan iblis itu kan ya, dengan menghidup-hidupkan sunnah. Kalau ada sunnah Nabi di keluarga kita, tuh setan itu udah kecewanya berlipat-lipat tuh. Sudah Nabi itu kan ya, sholat tepat waktu gitu kan ya. Di masa pandemi ini sholat berjamaah di rumah misalnya begitu kan ya. Waduh, setan tuh lari terbirit-birit, mereka menangis ya. Ada adzan di dalam rumah itu kan ya, karena mungkin pandemi itu kan ya. Setan sampai lari terkentut-kentut. So, saudara ikhwatadina fillah, ini yang kedua yang harus kita lakukan supaya benar-benar keluarga kita keluarga yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjut dengan lagi setelah ini ya, Mas Dani ya. Setelah masih ada waktu nih, Mas Dani? Oke, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya? Ya, baik. Kita lanjut, saudaraku ikhwatadina fillah. Yang ketiga nih yang harus kita yang harus kita jadikan supaya keluarga kita jadi langkah supaya keluarga kita menjadi keluarga yang samawa ya, keluarga yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Apa? Kuatin dengan Al-Qur'an. Keluarga kita harus kuatin dengan Al-Qur'an. Jangan sampai keluarga kita itu ada yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Itu namanya al-namanu wal kebajutu, saudara. Ya harus kalau bisa, kepala keluarga harus bisa baca Quran, ya ibu istri harus bisa baca Quran, anak-anak harus bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran adalah surah-surah yang bisa dihafal. Yang kalau sudah bisa baca Al-Quran sudah bagus, anggota keluarga sudah bagus bacaan Qurannya, maka ayo sering-sering baca Al-Quran di rumah itu. Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi motivasi bagi kita. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Innal baita la yutla fihi al-Quran fayatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya itu Al-Qur'an, maka rumah tersebut akan terlihat cahayanya oleh penduduk yang ada di langit, sebagaimana penduduk yang ada di bumi melihat bintang, cahaya bintang. Masya Allah, saudara. Jadi malaikat tuh bisa melihat cahaya-cahaya di bumi itu, dan cahaya-cahaya itu adalah efek daripada keluarga yang di dalamnya baca Al-Quran. Bagaimana bisa baca Al-Quran kalau tidak? Bagaimana di dalam keluarga itu muncul cahaya kalau nggak dibacakan Al-Quran? Bagaimana bisa baca Al-Quran kalau nggak bisa baca Al-Quran? Karena itu saudaraku ikhwatadina fillah, ayo kencengin nih baca Quran kita dalam keluarga kita. Silakan anak kita jadi dokter, jadi direktur, jadi apa saja, tapi yang penting kemampuan baca Al-Qur'annya, Masya Allah, benar-benar menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarkan. Dan itu akan bisa membentuk cahaya yang bisa dilihat oleh Allah, oleh para malaikat-malaikatnya dari langit itu, saudaraku. Bercahaya itu yang namanya rumah kita. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk membangun keluarga yang dicintai dan dicintai Allah dan Rasulnya? Ada saling nasihat menasihatinya. Karena kan nggak ada yang sempurna nih, nggak ada yang sempurna. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Suami belum tentu sempurna banget gitu kan, hebat ya. Nggak ada kekurangan sama sekali, enggak. Pasti ada kekurangan lah. Maka di sini menasihat itu penting dalam keluarga. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan sampai suami merasa karena kepala keluarga, oh ya Allah, kaya itu benar semua ya orang itu kan ya. Dan selalu menyalahkan istri dan sebagainya. Tidak, harus saling nasihat menasihati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu adab asor nek wong Jawa ngomong. Begitu tawaduknya terhadap Aisyah radhiyallahu anha.
Ya itulah keluarga yang mestinya ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan kalau nasihat-menasihatin itu ya tentu dengan bahasa-bahasa yang lembut. Karena itu yang kelima, untuk bisa membangun keluarga, hindari kekerasan dalam keluarga, hindari KDRT dalam keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya itu. Wa min ayatihi, ternyata di antara sekian ayat-ayat Allah, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan tuh, menjadi suami istri. Saya sering kali ngomong kalau ada ceramah-ceramah di khutbah nikah, bahwa seorang istri itu ayat Tuhan untuk Anda, wahai suami. Dan seorang suami adalah ayat Allah untuk seorang istri. Kalau Anda bisa menghormati ayat-ayat Al-Quran, maka hormatin pula itu ayat Allah yang lain, yaitu suami Anda. Sebagaimana Anda menghormati ayat Allah Al-Quran. Hormati istri Anda sebagaimana Anda menghormati apa? Al-Quran, saudaraku ikhwatadina fillah. Karena ketika saling menghormati, saling menyayangin, itu muncul dalam sebuah keluarga, itu menjadi sebab keluarga itu mendapatkan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, "Idza aradallah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau Allah mengendaki kepada sebuah keluarga itu kebaikan, maka Allah memasukkan kelembutan di dalam keluarga itu. Artinya apa? Rahmat Allah akan turun, kebajikan Allah akan turun, keberkahan Allah akan turun dalam sebuah keluarga itu. Ikhwatatina fillah, ketika dalam keluarga itu ada kelembutan, ya kan? Ayah lembut sama istrinya, sama ibu, ya kan ya? Ibu sama anak-anak juga lembut, gak tahu ngomong kasar gitu kan. Kalau dalam sebuah keluarga itu sudah muncul kekasaran, maka Masya Allah akan menjadi mahjub, akan tertutup dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Inilah saudaraku 5 hal yang harus kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang islami. Ingat, istilah keluarga islami ini bukan kemudian ada tulisan Al-Quran di dalam rumah itu, atau rumahnya kayak masjid, bukan, atau rumah yang dekat dengan masjid, bukan. Keluarga Islami adalah keluarga yang benar-benar menjadikan Allah, Rasulnya itu menjadi landasan dalam setiap menghidup-hidupkan keluarga itu. Itu adalah keluarga yang Islami. Kalau itu bisa kita lakukan, memilih keluarga Islami, insya Allah membuat iblis dan junuduhu, seluruh bala tentaranya akan kecewa berat melihat keluarga kita bercahaya di mata Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.